Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Herianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, tepatnya dari SMP Negeri 2 Samarang. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya yang bernama Bapak Ahmad Arif Sarifuddin. Beliau mengajar mata pelajaran IPS. Bagaimana Pak Ahmad kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat Bu Hera. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Betul. Semoga sehat selalu. Iya Pak Ahmad. Pak Ahmad, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi atau pra-supervisi, dimana seperti yang kita ketahui tujuan dari supervisi itu adalah untuk meningkatkan kompetensi dari pendidik dari guru untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran. Nanti saya akan masuk ke kelas Pak Ahmad, akan melihat dan mengamati proses pembelajaran yang akan Pak Ahmad lakukan. Iya, baiklah Pak Ahmad. Tujuan percakapan untuk kali ini yaitu rangkaian dari proses supervisi atau observasi yang disebut pra-observasi atau pra-supervisi, di mana tujuan percakapan kita yaitu untuk mempersiapkan diri Pak Ahmad supaya lebih siap lagi ketika melakukan supervisi, supaya nanti lebih percaya diri dan memberikan yang terbaik nanti untuk peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak Ahmad yang akan saya tanyakan kepada Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad siap? Siap. Oke Pak Ahmad. Untuk pertanyaan pertama, nanti dalam proses pembelajaran kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Baik. Mengingat untuk tujuan pembelajaran itu saya mungkin nanti bisa dilihat apabila saya ada keliru. Tujuan pembelajaran itu saya berangkat dari materi yang akan diajarkan atau tema yang akan diajarkan. Nah, materi yang akan diajarkan itu berkenaan tentang sejarah atau asal usul keluarga. Gitu. Jadi tujuan dari pembelajaran pada kali nanti gitu ya yang akan diajarkan itu adalah mendeskripsikan, yang peserta didik mampu mendeskripsikan sejarah asal usul keluarga beserta dengan fungsi dari keluarga. Oh iya, jadi ada satu tujuan pembelajarannya. Ya, satu. Jadi peserta didik mampu mendeskripsikan sejarah asal usul keluarga dan fungsinya. Ya, betul. Oke, untuk tujuan pembelajarannya tadi seperti yang Pak Ahmad jelaskan, dan bagaimana untuk pengembangan kompetensi yang ingin dicapainya Pak Ahmad? Ya, pengembangan kompetensi berarti pengetahuan dan keterampilan berarti Bu? Iya. Ya, untuk pengetahuan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran menitikberatkan terhadap pengetahuan siswa agar mendapatkan informasi terkait dengan definisi keluarga dan juga fungsi dari keluarga. Nah, untuk ranah keterampilan itu akan diberikan dalam bentuk penugasan ataupun keterampilannya bisa dilihat dari segi pembuatan pohon keluarga gitu. Oh, ya, jadi dari dulu itu keterampilan dan pengetahuannya dari sisi sana. Oh, jadi untuk pengembangan kompetensinya ada dua, ya. Untuk pengetahuan dan keterampilan. Ya. Untuk pengetahuannya nanti dijelaskan mengenai pengertian atau deskripsi keluarga seperti apa. Betul. Dan untuk keterampilannya nanti membuat pohon keluarga. Ya. Oke. Dan pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai rancangan pembelajaran yang akan dilakukan, yang meliputi strategi, metode atau model yang akan nanti Pak Ahmad gunakan, kira-kira seperti apa? Ya, untuk strategi mungkin ini menjadi pengalaman pertama untuk mencobanya, ya, karena ini supervisi menjadikan kesempatan bagi saya untuk mengeksplorasi atau minimal mencoba strategi yang baru. Itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan orientasi pada PSE atau KSE. Itu yang akan dicoba, semoga bisa mempraktekannya. Untuk metodenya itu nanti akan menitikberatkan pada keterampilan berdiskusi. Jadi akan menggunakan metode diskusi secara kelompok yang pada akhirnya modelnya itu menggunakan discovery learning. Modelnya discovery learning. Jadi untuk strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi PSE. Dan untuk metodenya menggunakan diskusi. Dan untuk modelnya discovery learning. Oke, ya, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, tentunya mungkin nanti ada media pembelajaran yang digunakan ya dalam proses pembelajaran. Untuk media pembelajarannya sendiri Pak Ahmad akan seperti
seperti apa dan apa yang digunakan? Ya, untuk menggunakan media pembelajarannya itu pertama pasti menggunakan PPT yang nanti di dalamnya kontennya tidak begitu banyak, hanya memperlihatkan foto keluarga, ya biasanya foto keluarga yang populer agar anak-anak relate. Nah itu sehingga menjadikan media yang bisa digali oleh siswa gitu kan dari foto dan juga mungkin nanti berkesempatan bisa juga ditambah dengan video seperti itu. Seperti itu ya. Untuk foto keluarganya nanti anak bawa sendiri atau ditugaskan dulu mungkin? Ya mungkin nanti bisa ditugaskan, atau kalau misalnya memang anak ada yang terkendala itu nanti bisa dilihatkan foto tokoh-tokoh populer. Iya, sip. Oke Pak Ahmad, nanti untuk penjadwalannya nih supervisi atau observasi ini kira-kira Pak Ahmad siapnya kapan? Ya untuk siapnya mungkin saya bisa menentukan boleh. Sepertinya di hari Jumat. Jumat itu berarti tanggal 26 Juli 2024. Itu di jam pelajaran, menggunakan jam pelajaran saja, jam pelajaran keempat dan kelima di kelasnya itu kelas 7G. Oh ya. Jadi saya catat di sini untuk pelaksanaan supervisinya tanggal 26 Juli ya, 2024. Betul. Hari Jumat ya. Di jam keempat kelima di kelas 7G. Ya, betul. Ya. Nanti Pak Ahmad saya akan masuk ke kelas Pak Ahmad untuk melihat proses pembelajaran yang akan Pak Ahmad lakukan. Nanti mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, apa yang dijadikan target Pak Ahmad bisa tercapai dengan baik. Terima kasih atas bantuannya dan atas percakapan ini ya Pak Ahmad. Ya, terima kasih juga, sangat menyenangkan. Iya. Makasih Pak Ahmad. Sama-sama. Ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kelas 7B. Hari ini kita seperti biasa akan belajar. Akan pelajaran apa? Apa IPS itu? Kita akan belajar IPS ya, atau ilmu pengetahuan sosial. Dengan ya, ini yang membuatnya adalah Pak Ahmad Arif. Pada kesempatan ini kita akan mulai belajar ya. Tapi apa yang akan kita pelajari? Yang kita akan pelajari itu adalah materi tentang keluarga. Sebelum kita beranjak lebih jauh terkait dengan materi, Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir atau tangan yang tidak hadir? Berarti yang ketawa itu yang fokus, yang lain masih gitu. Masa yang tidak hadir dan cinta di rumah pasti. Yang tidak hadir siapa? Satu terima apa cuma dulu. Devi. Yang selanjutnya belum ada agenda. Berarti 3 orang ya? Ya, betul. Ya. Baik. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan ya. Materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang keluarga. Ya. Hanya dalam segala hal kita harus ada yang namanya goals atau tujuan. Ya. Jadi kita belajar jangan hanya belajar saja, tetapi di akhirnya kita harus ada nih garis finish atau minimal apa yang harus kita dapatkan. Ya. Jadi jangan sampai kita cuma berjalan saja belajar tapi nggak tahu apa yang saya dapatkan ini. Nah ya. Kita punya targetnya adalah ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik, which is adalah kalian, ya. Kalian diharapkan nanti setelah belajar tentang materi ini, apa yang kalian dapatkan minimal 2. Yang pertama adalah kalian bisa mendeskripsikan tentang fungsi keluarga, dan juga nanti kalian akan tahu juga tentang asal usul keluarga kalian. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ya kita buat dulu kesepakatan, ya, karena kita belajar. Bapak di sini tugasnya untuk mengajar dan kalian tugasnya adalah untuk belajar. Kita ingin, terutama bapak ingin suasana kelas kita itu menjadi lebih ramai, ya. Walaupun ini jam terakhir, tapi kita harus tetap semangat untuk belajarnya. Bapak tidak ingin, ya, saat belajar ada siswa yang seperti ini,
Ya, jadi nggak ada yang jutek, ya. Jadi tidak ada yang bersifat jutek seperti ini. Ya. Bukan cabi-cabi seperti ini ya, tapi yang jutek seperti ini nggak mau, ya. Apalagi yang ada kegiatannya seperti ini, muap, ya, tidak ada, ya, harus fokus, ya. Apalagi muapnya, ya, terus kalau ada yang muap, pasti ada yang ngantuk, jangan. Kalau ada yang seperti ini, bapak akan foto buat kenang-kenangan kita, ya. Nah, kalau kita tidak boleh jutek, tidak boleh juga tadi ngantuk, kita harus apa? Harus semangat. Ciri semangat itu adalah apa? Kita harus senyum selebar-lebarnya. Ya, jadi walaupun jangan sampai 2 jam pelajaran ini kalian duduk terus. Bapak yang malah jadi takut. Ya, kalian harus senyum, ya, agar kalau kalian senyum, sehingga yang Bapak harapkan adalah seperti ini. Kalian bisa bukan ngacung tangan terus, bisa aktif. Ketika Bapak bertanya, silakan untuk acungkan tangan. Ya, ketika ada yang tidak dimengerti, silakan acungkan tangan. Ya, karena kita prosesnya belajar. Sangat boleh untuk salah yang namanya belajar. Ya, lebih baik menjawab salah dibanding dengan tidak berani menjawab sama sekali. Kalau salah, ya kalian tahu, oh ya saya salah. Bapak bisa ngasih pengertian, kalian bisa belajar dari kesalahan. Tapi kalau cuma diem, apa yang didapat ya tadi paling ngantuk dapatnya ya, sama mimpi-mimpi sama pulau-pulau dikit lagi. Ya, itu yang harus kalian pahami. Ya, kita lanjut lagi ke pematerian kita. Ya. Baik lagi, silakan untuk lihat di depan. Apa yang ada di depan? Ini sudah bukan hal yang harus dilakukan ya. Ini berkaitan dengan materi. Ada yang tahu ini siapa dan apa? Dan siapa? Berarti kalau fotonya satu capture besar ini disebutnya ini sebagai foto apa? Foto keluarga. Coba dilihat. Menurut kalian di sini secara tempat ya kita namakan yang namanya semiotik atau ilmu tanda. Di sini yang menjadi ayat di mana? Berarti ibunya yang di kiri. Nah, yang di pinggir sebelah sini berarti siapanya? Berarti kalau yang duduk di sini, yang cucu dari Pak Jokowi atau anak dari keluarga yang ada di sini. Nah, ini kan cucunya, berarti ini anak dari anak Pak Jokowi, anak dari anaknya Pak Jokowi. Ya, tapi ini adalah contoh keluarga. Berarti bisa dilihat tadi kalau di keluarga ada apa? Ada apa? Pertama kalau lihat dari foto ini yang dinamakan keluarga ada apa? Ya. Ibu, Terus adik. Di sini siapa yang adik? Kaisang. Yang kakak? Gibran. Calon wakil presiden kita. Lanjut. Ini siapa dong ini mereka berdua? Siapa? Ya, ini adalah yang berarti anak ketiga, anak kedua nih. Jadi yang pertama dari berdua Gibran, yang pertama yang keduanya adalah Kahiyang Putri. Nah ini suaminya dan ini adalah yang terakhir. Ya, ini sebelum Mas Gibran, Mas Kaisangnya menikah ya. Jadi masih sedikit. Sebetulnya ada satu member lagi, itu adalah istrinya dari Mas Kaisang. Ya, itu balik lagi bisa dilihat ya, keluarga itu seperti ini. Tapi ini adalah keluarga inti yang skupnya kecil. Ya, mungkin keluarga kalian kurang lebih jumlahnya seperti ini ya. Tapi ada juga bentuknya seperti ini. Wah, ada apa? Kenapa bilang wah? Kan di sini nggak ada sawah. Walaupun hijau ya sama. Ya, kira-kira apa yang membedakan? Oh, baik lagi, kalau ada yang menjawab, kita coba sedikit-sedikit untuk memberanikan diri dengan macamkan tangan ya. Mencoba, walaupun kalian lupa, saya agak kurang berani, nggak apa, dicoba sedikit-sedikit. Jadi kalian bisa mengatur emosi kalian dengan cara saya mencoba untuk memberanikan diri menjawabnya. Kira-kira dari foto pertama dengan ini foto yang kedua, apa yang membedakan?
Satu, terima kasih lebih banyak. Siapa namanya? Randy. Oh, Randy. Oke, Randy. Lebih banyak pertama. Yang kedua. Sedikit. Ya, lebih banyak pasti. Antonimnya sedikit, betul, pintar. Apa lagi? Perbedaannya. Ya, sama. Masih ada kata banyak. Betul, terima kasih. Sudah bagus. Ada lagi yang lainnya? Apa perbedaannya selain baju? Masih ada yang ngomongin baju apa? Rumah. Kenapa yang ini jelek, yang ini bagus? Ya, serumung betul. Berarti keluarga besar itu adalah yang mana? Yang ini? Ada yang sebelumnya? Yang kedua. Nah, kira-kira menurut kalian, ya, kalau keluarga besar, itu ya, yang ini ya, itu secara kehidupan lebih serunya mana? Yang banyak atau yang sedikit tadi? Kalau banyak lebih seru, tapi lebih banyak juga yang harus dihafal. Dia kapi. Manti gigir, manti luhur dihanap. Itu semakin banyak. Nah, selanjutnya nih ya, kalian kan tadi sudah melihat ini dua contoh keluarga. Kalau yang ini adalah foto presiden kita, ya. Tapi kalau yang dua ini bapak juga nggak tahu siapa. Ini keluarga banyak. Nah, ini sebetulnya foto dari keluarga besar dari salah satu tokoh di Kalimantan. Ya. Ini foto keluarga besar terpandang di sana ya, mereka kalau lebaran itu sering halal-halal yang banyak, jadi hubungannya banyak dikumpulkan ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin kembali lagi bertanya karena ilmu pengetahuan itu biasanya muncul dari pertanyaan. Jadi kalau kalian tidak mau bertanya biasanya agak sulit mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, baik lagi, kalian yang mau menjawab silakan untuk acukan tangannya. Jadi setelah kalian melihat dua foto tadi, apa itu sih keluarga menurut kalian? Menurut kalian, boleh acungkan tangan? Keluarga itu apa? Apa itu keluarga? Nah, ingat, tidak perlu takut salah, kan namanya juga belajar. Versi kalian aja, keluarga itu apa sih Pak? Apa? Teman hidup? Teman apa? Boleh bilang nih, teman hidup. Oke. Yang lainnya apa? Apa itu keluarga versi kalian? Apa? Bapak belum mendengar, boleh agak sedikit. Apa keluarga itu? Keluarga. Kalian di rumah pasti ada keluarga kan? Ya, kalian ada di sini juga adalah bagian dari keluarga. Nggak mungkin kalian pergi tidak punya siapapun. Apa keluarga selain teman hidup? Apa keluarga? Tadi lihat dari foto ini. Tadi kalian sudah menyebutkan kan ada ini, ada apa, dan yang lainnya. Apa? Tempat untuk berdampingan hidup. Kita adalah keluarga, betul, ada dua. Lagi satu lagi Bapak minta. Apa itu keluarga? Tempat berkeluh kesah. Kayaknya masih ada lagi deh. Apa itu keluarga? Apa boleh di belakang? Apa? Segala. Oh, keluarga is everything. Ada lagi yang lain? Boleh, semakin banyak jawaban semakin bagus. Berarti keluarga itu adalah teman hidup, tempat berkeluh kesah. Tadi tempat apa? Oh, hidup berdampingan. Yang kalau secara simpelnya keluarga itu adalah segalanya. Atau family is everything. Betul atau enggak? Ya itu kalian yang akan mencarinya karena di pelajaran hari ini kita akan bekerja atau belajar lebih tepatnya secara kelompok ya. Jadi kita pakai metodenya diskusi kelompok. Sudah dikelompokkan ada 6 kelompok gitu ya. Nanti per kelompok itu kalian akan melakukan kegiatan dengan modelnya discovery learning atau secara gampangnya kalian akan mencari tahu sendiri. Tadi kan sudah ada beberapa definisi ya. Mungkin di dalam hati kalian juga masih ada yang udah punya jawaban tapi tidak berani untuk mengutarakannya. Nah, kita akan coba memvalidasi jawaban kalian dengan melakukan kegiatan. Ya, tadi kan kita akan melakukan kegiatan diskusi. Ya, Bapak akan membagikan ke kelompok, boleh dipegang satu, pegang dulu. Kalau di belakangkan untuk kelompok 5 ya. Kelompok 2 boleh dipegang dulu, boleh dilihat-lihat bayarnya belakangnya. Juga untuk kelompok 4 di kelompok 6 yang betul kan yang di belakang. Oke,
Kalian mendapatkan berapa lembar? 1, 3. 3 lembar itu adalah lembar yang berbeda. Tugas kalian adalah yang pertama ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Lihat takut ada penyusup. Ini kayaknya dari kelompok lain mau dirun ke kelompok saya. Ya, yang kedua, halo, perhatikan LKPD yang ada di masing-masing kelompok. Tadi berarti ada berapa lembar? 3 lembar. 3 lembar itu berbeda satu lembarnya ya. Yang selanjutnya, pertama yang perlu diisi takut lupa adalah silakan isi nama anggota kelompok dan kelas. Nama anggota kelompok di sini namanya siapa saja ditulis namanya. Ada 2 kelompok di sana. Kalau yang kelas bisa ditunjuk. Tulis dulu nama anggota kelompok. Cari kertas yang ada tulisan nama anggota. Nah, itu ditulis nama anggotanya siapa saja. Nah, silakan 1 menit ditulis dulu biar berbarengan agar tidak ada yang terlewat. Tulis. Kalau ditulis nama anggota kelompok siap. Sudah menemukan mana yang bisa ditulis? 1 aja ya, semuanya boleh. Siapa aja di sini 5. Ya. Nama anggota kelompoknya ya, bukan nama kelompoknya apa. Ditulis aja 5 atau nama orangnya. Bukan nama orangnya ya. Bukan nama kelompoknya, kan kalian tidak perlu membuat nama kelompok. Sudah ada kan nama kelompoknya 1 sampai dengan 6. Sisanya ditulis nama. Oke. 30 detik lagi. Kalau sudah belum? Oke, kalau yang sudah boleh disimpan dulu, lalu perhatikan ke depan. Kalau yang belum dikerjakan dulu. Pak, tidak cukup di kotak yang 1 boleh ke kotak sebelah. Kalau kelas berarti tulis saja bebas ya. 7B di mana agar tidak ada lupa dengan kelas yang lain. Nah, ini satu baca. Nanti cari. Udah tahu? Nah, ini ya. Ini. Oh ya, ini Bapak nggak bilang benar. Tertutupi, jadi sini mana? Dulu di sebelah sini ya. Sudah makan? Kalau di sini apa? Ada yang tulis di sampingnya. Kenapa? Biar nggak lupa ya, karena tadi bingung apa. Di pinggirnya di sini boleh ke bawah, boleh ke samping, boleh di. Kalau punya pensil warna, spidol, yang lainnya boleh banget kok kalau mau dihias ya. Boleh banget. Coba dengarkan tugas kalian selanjutnya. Dengarkan dari kelompok 5. Kalau kalian dan cocokkan dengan teman kalian. Kalau ternyata jawaban dari kelompok 5 sesuai, ya boleh apresiasi terakhir. Tapi kalau ternyata kayaknya bukan itu deh, Pak, macam Pak kayaknya salah. Nanti di akhir kalian boleh menyangganya, Pak,
jawaban saya tidak sama dengan kelompok 5. Jawaban versi kelompok kami adalah ini, itu, dan ini. Bisa dipahami? Oke, kita mulai. Dengarkan pembelajaran sekarang, mendengarkan. Nanti ada waktu untuk bicara. Silakan kelompok 5. Keluarga adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa dan negara. Keluarga juga menjadi kesatuan terkecil yang mencipta identitas masyarakat sebuah bangsa. Jadi, keluarga yang berkualitas dalam membentuk generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sebuah keluarga terdiri dari anak dewasa dan keturunan. Ada yang sama? Kalau yang sama boleh beri tepuk tangan. Yang sama? Yang sama, ada yang sama? Ada yang sama? Ya, lihat tadi ada yang sama? Boleh kasih tepuk tangan kalau yang sama, apresiasinya. Wah, tepuk tangan. Oke, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 yang sama. Oke, yang lainnya gimana? Sama atau berbeda? Sedikit, kita coba yang dari sedikit dulu. Terima kasih kelompok 5, kelompok 6 boleh berdiri. Mana sih yang berbedanya kelompok 6? Keluarga juga bisa menjadi saudara Oke, sip. Terima kasih kelompok 6. Ada lagi ini dua kelompok lain gimana? Sama atau berbeda dengan kelompok 6? Masih beda jawabannya? Boleh, silakan disebutkan apa perbedaannya. Yang lainnya dengarkan dulu ya. Silakan berdiri kelompok 4. Ya, lo masuk. Kita lihat. Oke, sip. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Berarti ada jawabannya. Mana yang betul? Sebetulnya itu sudah melengkapi satu sama lain yang tadi. Kelompok 6 mengambilnya hanya 75%-nya dilengkapi dari kelompok 6. Ya, kelompok 7 kelompok 4 menambahkan tidak hanya terfokus di paragraf pertama tapi yang juga dari paragraf terbawahnya ya. Itu melengkapi semuanya. Sudah bagus. Selanjutnya kita akan mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 dibacakan bebas mau keluarga yang mana. Itu bagian fungsinya apa sih ya? Yang lainnya mendengarkan. Kalau sama boleh tepuk tangan, tapi kalau salah bilang ya. Kalau salah. Oke, kita mulai. Bebas dari mana, mau berurutan mau enggak? Silakan. Bapak siapa dulu? Keluarga Pak siapa? Oke, keluarga Bapak Dani. Apa Bapak Dani? Oke, berarti yang dilakukan oleh Pak Dani itu fungsinya apa kamu satu? Oke, fungsi C. Fungsi cinta dan kasih sayang. Itu kalau kalian. Oke, boleh duduk. Ada nggak yang berbeda? Oke. Ada kelompok ini. Yang lain kalau yang lain bukan sudah ini kelompok 3. Kalau Pak Dani itu mempersiapkan kehadiran bayi baru apa? Fungsi apa? Fungsi reproduksi. Ada yang sama? Berarti kelompok 1 kalau jawabannya salah apa? Bilang apa tadi? Ya, betul. Pada nih, ya, merencanakan kehadiran bayi baru dalam keluarga. Ini itu adalah fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu apa? Apa arti fungsi reproduksi? Secara umum. Ya, apa fungsi reproduksi lihat? Fungsi reproduksi berarti secara umum adalah fungsi untuk meneruskan keturunannya. Pak Dani dengan ibunya, Bu Dani misalnya ya, dan mereka menikah yang pada akhirnya mereka punya bayi baru, dan bayi baru itu adalah penerus keturunan dari Pak Dani. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 bebas memilih bapak siapa? Berdiri. Bebas, tapi jangan Pak Dani ya.
Kelompok 6 sisanya, mohon maaf ya. Keluarga mengasuh pemimpin yang profesional kepada anak-anaknya, yaitu dengan selalu berbicara menggunakan bahasa Sunda dan menggunakan pakaian adat Sunda. Itu fungsi apa? Sosial budaya. Ada yang sama? Berarti Pak Asep melaksanakan fungsi ya budaya. Berarti Pak Asep itu sebetulnya orang apa? Ajarin anaknya berbahasa. Berarti Pak Asep menurunkan kebudayaan yang dimiliki oleh Pak Asep kita dalam budaya Sunda ke anak-anaknya dengan menggunakan bahasa Sunda. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Boleh pilih yang mana yang belum? Boleh duduk dulu kelompok 2. Selanjutnya silakan. Agak keras ya. Apa itu? Fungsi apa? Ya, fungsi ekonomi ada yang sama? Apa yang menjadi kata kunci dari fungsi ekonomi di sini? Fungsi ekonomi itu apa sih? Mengajarkan untuk apa? Ya, mengajarkan untuk hemat. Nah, maksudnya di sini adalah keluarga itu secara fungsi memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau Pak Gilang ngajarinya, kita memang butuh kebutuhan, tapi jangan sampai kita punya uang 10.000 dihabiskan semuanya. Kita punya uang 1 juta dihabiskan semuanya, bahkan minus. Itu tidak boleh. Jadi mengajarkan bagaimana berekonomi. Sangat cerdas kelompok 3. Kelompok 4 berarti ya, silakan pilih yang mana. Oke, apa jawabannya? Oke, jawabannya bagaimana? Ada yang sama? Selanjutnya, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Nah, intinya fungsi keluarga ada 8. Kalian di keluarga kalian semuanya kan ada ya, bagaimana mulai dari keagamaan sampai tadi perlindungan lingkungan itu dilakukan. Nah, untuk selanjutnya ya, silakan lihat dulu. Boleh nanti ditulis ya. Silakan membuat pohon keluarga dengan ide yang bebas. Nah, pohon keluarga itu adalah dimulai dari kakek kalian, kakek, nenek, ke bawah. Kesini adalah anak-anaknya siapa, misalnya ini bapak kalian, ya. Nanti kesini ketemu kalian bisa anak pertama, kedua, dan selanjutnya. Ya, sebisa mungkin hanya dari kakek, nenek kalian, dari ibu. Jadi kan ibu kalian pasti punya orang tua, ayah kalian punya orang tua, ya. Itu nanti kakek siapa, nenek siapa, ada anak itu dari ibu dan bapak kalian bertemu, ya, akhirnya ada kalian. Nanti ditulis namanya. Kalau kalian nggak tahu nama lengkapnya, bisa bebas dengan nama siapapun, ya. Itu boleh di buku, boleh di karton, boleh di kalian mau buat dari kanva, itu silakan bebas ya untuk membuat. Sebelum ditutup, boleh lihat dulu ke depan. Nih. Jadi hari ini, sebentar, asal di akuarium ini ditonton dulu. Apa yang telah kita pelajari? Keluarga, ya. Jadi keluarga itu memiliki berapa fungsi? Nah, Bapak, pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Namun kesenangannya. Nah, walaupun senang, kita harus selalu bertumbuh ya dengan cara. Pertanyaan selanjutnya nih, boleh diacungkan tangan. Walaupun kalian senang belajar hari ini, tadi sudah mendapatkan pelajaran yang baru, apa sih yang perlu diperbaiki di pertemuan kita selanjutnya? Yang masih kurang di pertemuan kita hari ini apa menurut kalian? Apa?
Pak, kayaknya kita nggak boleh ini deh. Soalnya hari ini kita masih ada kekurangan di sisi apa? Apa yang perlu diperbaiki kalian di belajar di PS ini? Apa? Oh, bahwa nanti kemudiannya pertemuan kita selanjutnya ya hari Senin. Apa yang perlu diperbaiki hari ini? Kalian ada yang kurang nggak selama belajar ini? Yakin? Kalau dari Bapak ada. Yang pertama, saya tadi ketika teman-temannya sedang berbicara, masih ada yang berbicara. Nah, itu yang harus diperbaiki ya. Jadi kalau ada yang sedang berbicara, ikut diperhatikan, diam saja. Nanti kalau dipersilakan untuk berbicara, baru boleh berbicara ya. Itu untuk pertemuan kita hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih ya. Boleh duduk dulu ke tempat duduk masing-masing. Kertasnya apa dikumpulkan ke depan. Baik, silakan duduk dulu ya. Alhamdulillah pembelajaran kita beres untuk hari ini ya. Walaupun ini menjadi pertemuan kita pertama, tapi ternyata sangat mengesankan sekali untuk juga ya. Semuanya sudah sangat ramai ya, walaupun kadang cenderung terlalu ramai, tapi itu Bapak semoga minta dipertahankan ya. Kalian tadi pengendalian emosinya sudah bagus beberapa ya, sudah bisa memposisikan diri. Oke, saya berarti akan kerja kelompok, apa yang bisa saya bantu ya. Tadi berbagi tugas, wah kamu tadi cuma kerja ini aja, tolong kerjain ini itu. Sudah terlihat di beberapa orang ya, sudah cukup bagus, tinggal ditingkatkan di pertemuan kita selanjutnya. Untuk itu, terima kasih. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa tanya? Oke, silakan dipimpin berdoa untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Hera Herianti, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kabupaten Garut, yaitu tepatnya dari SMP Negeri 2 Samarang. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Ahmad Arif Saripudin, yaitu guru yang sudah dilakukan observasi. Beliau adalah guru IPS dari SMP Negeri 2 Samarang dan bersama Ibu Pepe angkatan 10 guru pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Diana Puspita. Baiklah, Pak Ahmad, Bu Diana, apa kabarnya? Bapak Ahmad, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu juga Pak Ahmad, tujuan kita bertemu pada kesempatan kali ini yaitu untuk melakukan percakapan pasca observasi yang kemarin Pak Ahmad sudah diobservasi ya sama saya gitu. Jadi tujuan percakapan kali ini yaitu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nanti di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Pak Ahmad lakukan. Gimana Pak Ahmad, sudah siap? Insya Allah siap ya. Karena sudah melakukan proses setelahnya ya, jadi untuk mengatur lebih lanjutnya saya pasti harus siap. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad, sebelum memulai pertanyaan yang pertama nih, ada tidak harapan Pak Ahmad setelah kita melakukan percakapan ini? Ya, seperti yang tadi sedikit disinggung, jadi teringat terkait dengan kesiapan ya, harapan saya dan jelas karena prosesnya cukup panjang mulai dari pra observasinya dan sekarang pasca. Harapan saya secara pribadi itu setidaknya saya bisa mendapatkan feedback yang paling penting, karena ketakutan saya mengajar versi kacamata pribadi gitu atau merasa paling betul sendiri. Harapannya dengan adanya observasi ini yang dilakukan
kemarin bisa mendapatkan masukan sudut pandang, karena point of view atau sudut pandang dari orang lain penting sekali menurut saya untuk bisa setidaknya minimal memperbaiki hal kecil atau meningkatkan hal yang lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan semua harapan Pak Ahmad itu bisa terpenuhi ya setelah kita melakukan percakapan pada pertemuan hari ini. Oke Pak Ahmad, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Pak Ahmad setelah melakukan proses pembelajaran kita? Perasaannya yang pertama cukup lega, sangat melegakan lebih tepatnya, karena di pra observasi kan sudah mulai banyak didiskusikan terkait ibu. Saya sudah setidaknya memiliki rencana, ada dikonsultasikan, saya bertanya kepada ibu bagaimana kiranya rencana yang saya buat, apa perlu memperbaiki dan yang lainnya. Setelah mendapat masukan yang tentunya masukan itu memerlukan pemikiran yang lebih lanjut, perencanaan yang lebih dari ibu, ya karena saya sendiri yang menanyakan kepada ibu konsekuensinya harus dilakukan. Nah, telah dilaksanakan perencanaan tersebut, alhamdulillah memberikan dampak yang cukup melegakan bagi saya. Dan selain melegakan, saya juga mulai muncul rasa penasaran lebih tinggi, apakah rasa lega saya betul-betul tervalidasi dari mungkin nanti obrolan kita selanjutnya, ada yang bisa diambil kebaikannya, bisa ditingkatkan atau tidak gitu. Jadi dari rasa kelegaan itu sekarang muncul rasa penasaran untuk belajar lebih lanjut gitu. Lega, penasaran, dan senangnya terus terlompat kan gitu ya. Oke Pak Ahmad, untuk pertanyaan selanjutnya nih mengenai aspek pengembangan kompetensi yang sudah Pak Ahmad lakukan kemarin pada proses pembelajaran. Bisa Pak Ahmad ceritakan kembali pada saya aspek pengembangan kompetensi apa yang Pak Ahmad lakukan pada proses pembelajaran? Yang saya lakukan? Iya, aspek pengembangan kompetensi ini. Yang secara umum sebelum saya melihat, karena kan itu merujuk terhadap formulir atau pengembangan rencana yang dari perencanaan yang dibuat agak cukup panjang, tapi secara garis besar lebih difokuskan terhadap keaktifan dan partisipasi dari siswa itu sendiri. Jadi karena memang poin itu yang diambil atau area pengembangan yang hendak dicapainya mengarah terhadap peserta didik agar bisa aktif, dan keaktifan itu bisa merata, jangan sampai hanya di beberapa orang saja. Terus juga selain mengajak aktif juga memberikan motivasi yang tinggi pada siswa agar kembali lagi bisa lebih aktif di kegiatan pembelajaran, karena ada salah satu kendala juga ternyata di pembelajaran jauh sebelumnya. Memang pembelajaran di kelas saya cenderung aktif kalau dilihat secara makro, tapi kalau ditelisik lebih mikronya lagi, ada hal yang perlu dipelajari, itu adalah tidak semua peserta didik itu terlibat secara aktif gitu ya, karena kalau terutama merujuk beberapa masukan juga, itu ada 1-2 siswa yang tidak berbicara. Nah, karena ada 1-2 siswa yang tidak berbicara, tidak terlihat ketidakaktifannya karena yang lainnya aktif. Tapi kalau dia bisa terpecik, itu berarti belum merata keaktifannya. Itu ada 2 sisi terkait dengan keaktifan yang ingin ditingkatkan pada pembelajaran kemarin. Itu kalau dari segi siswanya ya. Jadi kalau dari segi dari diri Pak Ahmad nih pengembangan kompetensi apa yang ingin Pak Ahmad kemarin yang sudah Pak Ahmad lakukan gitu, pengembangan diri Pak Ahmad seperti apa kemarin, kompetensi Pak Ahmad seperti apa yang sudah Pak Ahmad lakukan misalnya untuk membuat siswanya itu aktif. Nah, karena berkaitan dengan keaktifan siswa, ya, saya mencoba untuk bisa memberikan sarana atau lebih tepatnya mungkin memfasilitasi peserta didik untuk bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, keaktifan itu saya yakin tadi kan disebutkan meningkatkan. Sebetulnya siswa sudah ada, gitu, tapi mengajak lagi agar keaktifan itu bisa muncul secara lebih mandiri, gitu kan. Karena kadang kita selalu berpikirannya siswa itu tidak aktif, bukan tidak aktif, tapi ada aktif, hanya perlu distimulus lagi tingkat keaktifannya, sehingga sisi keaktifan itu siswa saya bisa mengajarkan untuk bisa berkomunikatif, jadi mengajak siswa agar bisa tadi aktif dan juga bersifat komunikatif yang selanjutnya, sehingga efektivitas belajar dengan tadi cara meningkatkan rasa keaktifannya
pembelajaran tentunya harapannya bisa lebih efektif lagi yang bisa dilakukan seperti itu. Iya, ya ada lagi nggak Pak Ahmad selain itu yang aspek pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan kemarin? Setelah kan kemarin udah melakukan pra observasi dengan Pak Ahmad kan menceritakan bagaimana pengembangan kompetensi yang dilakukan. Apakah itu sudah bagaimana nih pelaksanaannya di dalam kelas? Pelaksanaan dalam kelasnya ada karena berdasarkan hasil pra observasi sehingga saya jadi lebih concern terhadap hal yang tadi disebutkan. Salah satunya yang dilakukan itu adalah dengan memberikan peran secara langsung kepada siswa yang pada awalnya mungkin bersifat secara terbuka. Silakan siapa yang berkomentar dari yang lainnya. Ketika kerja kelompok juga terbuka secara umum gitu. Ini saya mencoba siswa itu memiliki perannya masing-masing gitu. Kalau misalnya sedikit melihat dari catatan yang tuliskan di LKPD saya di modul itu yang ingin memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Jadi selain hanya memfasilitasi yang awal juga diberikan peran-perannya agar bisa terlibat secara aktif karena siswa kadang bingung terhadap apa yang perlu dilakukan. Kan kita hanya mau beritahu, ayo silakan bantu ya bantu. Kadang ada yang tidak memunculkan rasa mandirinya, diarahkan nih kalau kamu tidak ada yang bisa dibantu oleh temannya, silakan bantu dari sisi ini. Itu yang kemarin selain memfasilitasi yang tadi di awal. Ya, jadi itu mungkin pengembangan kompetensi yang sudah Pak Ahmad lakukan di dalam kelas. Jadi bagaimana mungkin yang saya tangkap itu mengenai pengelolaan kelasnya ya. Nah, misalnya kalau saya kasih skala nih antara 1 sampai 10, bagaimana Pak Ahmad memandang kegiatan yang sudah dilakukan Pak Ahmad, pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan Pak Ahmad, kalau saya kasih skala 1 sampai 10 ada di skala berapa gitu Pak Ahmad sudah mencapai pengembangan kompetensi yang sudah Pak Ahmad ceritakan kepada saya tadi. Sebelum menjawab pertanyaan tadi mungkin saya akan mengajukan pertanyaan lagi. Kan skalanya tadi 1 sampai 10. Berarti setidaknya saya boleh membuat indikator pekerjaan saya sendiri. Agar kan ini 1 dari mana, sekian dari mana. Nah, sebelum memunculkan angka atau skor yang tadi diminta, sepertinya saya akan membuat beberapa indikator ketercapaian terlebih dahulu. Ya semakin ujung semakin tinggi berarti semakin besar juga ketercapaiannya. Nah, ada dua indikator yang mungkin saya buat untuk membentuk skor tadi. Yang pertama itu adalah terkait dengan pengelolaan kelas yang tadi. Yang keduanya terkait dengan perangkat ajar yang saya buat. Kalau dari dua hal ini, saya lebih percaya diri terhadap perangkat ajar yang saya buat, gitu kan. Nah, itu saya bisa bilang di angka 80, gitu kan. Untuk yang keduanya itu adalah terkait dengan pengelolaan kelasnya. Nah, pengelolaan kelas ini setelah melihat kemarin sepertinya tidak lebih dari angka 70. Jadi ketika 70 ditambah 80 kayaknya di angka 75-an. Jadi rata-rata kan muncul seperti itu. Jadi angka 70 atau 75 dengan indikator yang tadi Pak Ahmad jelaskan. Ya, itu perangkat 80, dengan 70 ya rata-rata 75 sekian. Siap. Pak Ahmad tadi sudah menceritakan kepada saya bagaimana pengembangan kompetensi yang sudah Pak Ahmad lakukan, terutama dalam pengelolaan kelas gitu ya. Nah, tadi juga sudah tersirat gitu ya, ada beberapa kendala atau ada beberapa permasalahan atau tantangan yang dihadapi ketika proses pembelajaran online. Bisa tidak Pak Ahmad ceritakan kepada saya kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Pak Ahmad ketika melakukan proses pembelajaran online? Merujuk terhadap dua hal tadi, mungkin saya akan langsung membreakdown dari masing-masing poinnya. Yang pertama, kenapa saya memunculkan angka 80 di perangkat pembelajaran. Untuk perangkat pembelajarannya, seperti yang sudah dibaca dan saya mendapat pujian dari ibu terkait dengan perangkat pembelajarannya. Hanya saja pada saat praktiknya ternyata ada satu yang terlupakan, bahwa perangkat ajar kan mulai dari modul, LKPD, sumber belajar, dan bahan ajar juga. Nah, dari bahan ajar yang saya terlupakan, karena di bahan ajar itu saya hanya menyediakan 1 lembar bolak-balik atau dalam artian 2 halaman untuk masing-masing kelompok. Yang notabene 1 kelompok itu rata-rata 6 orang
agak keterbatasan, sehingga tadi agak menghambat proses pembelajaran karena sumber belajarnya hanya satu lembar itu sendiri, buku paket pun hanya sedikit dan terbatas kan, sehingga untuk mengerjakan LKPD sebetulnya saya sudah cukup percaya diri dengan pembuatan LKPD ini, hanya saja untuk mengisinya, mengeksplorasi data dan yang lainnya siswa terhambat gara-gara terbatas perangkat ajar mulai dari tadi sumber belajar dan bahan ajarnya. Itu yang menyebabkan saya menyebutkan hanya di angka 80 gitu ya. Untuk yang keduanya terkait dengan pengelolaan kelas itu ada beberapa hal. Yang pertama di time management masih ada di kegiatan inti karena terlalu asik berinteraksi untuk membimbing anak-anak sehingga kelupaan untuk kontrol waktunya. Yang selanjutnya yang cukup riskan itu adalah sepertinya sudah disinggung di observasi tapi saya malah melupakannya, itu adalah kesepakatan kelas. Nah itu kesepakatan kelas saya keyakinan kelas itu saya melupakan di awal pembelajaran, walaupun kalau secara konsep untuk mengingatkan kesepakatan atau keyakinan kelas itu ada di tengah-tengah, tapi kan kalau secara definisi yang namanya keyakinan kelas diyakini di awal kelas atau pembelajaran. Saya mencoba mengingatkan ya, ternyata itu bukan keyakinan kelas, adalah keyakinan saya sendiri yang coba diingatkan kepada peserta didik, dan pada akhirnya dicoba diingatkan untuk misalnya coba dikerjakan bersama-sama yang tadi terkait dengan keaktifan, coba untuk mengerjakan bersama-sama, tidak ribut dan sebagainya. Siswa tidak semuanya terhadap himbauan dari saya karena tadi keyakinan kelasnya tidak ditumbuhkan di awal, makanya ketika diingatkan ya itu bukan keyakinan, lebih ke instruksi, bahkan lebih ke cenderungnya menggurui, mengatur siswa. Sedangkan yang harus muncul adalah kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Itu sih sepertinya yang terkait dengan dua hal tadi kendalanya. Tadi Pak Ahmad menyinggung salah satu kendala adalah di bahan ajarnya dan mata pelajaran. Kalau yang masih saya ingat ketika waktu percakapan observasi Pak Ahmad melakukan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Nah untuk diferensiasi kontennya sendiri apakah itu sudah tercapai tidak? Jadi dikaitkan dengan bahan pembelajaran yang dari Pak Ahmad ini masih kurang nih. Kira-kira itu tercapaiannya bagaimana? Sudah tercapai atau belum? Untuk kontennya sebenarnya bukan sebenarnya memang belum mengcover keseluruhan, karena kalau menurut hemat saya pembelajaran kemarin itu lebih mengacu terhadap dua sisi saja, yaitu secara linguistik dalam bentuk teks dan juga audiovisual, dan beberapa itu kurang tercover secara umum. Namun di kegiatan inti dalam pengerjaan LKPD ada juga sebetulnya kecerdasan kinestetik dalam bentuk motorik, kan menggunting dan menempel, itu adalah bagian kegiatan motorik dasar sebetulnya. Itu juga lumayan tercover, tapi tidak semua siswa bisa terlibat secara langsung gitu. Karena tadi mungkin kerja kelompok alatnya terbatas, jadi yang menggunakan kinestetik itu hanya beberapa orang saja, dan sedangkan yang audiovisual semuanya tercover. Tapi untuk yang linguistik tadi juga terbatas karena teksnya terbatas, jadi belum menyeluruh sih untuk pembelajaran diferensiasi ini. Saya sudah banyak mendengar ya mengenai tantangan atau permasalahan yang dihadapi ketika Pak Ahmad melakukan proses pembelajaran di kelas, mulai dari Pak Ahmad tidak mengingatkan atau nanti terlewat gitu ya, mengingatkan mengenai keyakinan kelas dan lain sebagainya. Nah kira-kira nih Pak Ahmad ada tidak solusi atau cara untuk memperbaiki proses pembelajaran dari permasalahan yang tadi Pak Ahmad sampaikan kepada saya? Kira-kira Pak Ahmad untuk kedepannya supaya tidak terjadi seperti itu lagi, solusi yang akan Pak Ahmad lakukan atau aksi yang akan Pak Ahmad lakukan itu seperti apa? Berarti tetap harus berpegang terhadap dua hal yang tadi saya sebutkan itu Ibu. Kalau tadi sempat disinggung juga oleh Ibu terkait dengan media pembelajaran dan juga proses pembelajaran, terutama tadi berdiferensiasi, pastinya saya harus meningkatkan atau mulai melatih lagi untuk bisa memberikan treatment dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang terlibat dengan yang emosional itu KSE. Nah itu bisa mulai diajarkan dan mulai dilatih, karena bukan hanya ke siswa, saya pun harus memiliki keterampilan untuk mencobanya bagaimana pembelajaran diferensiasi. Sempat dilakukan tapi tetap harus ditingkatkan yang tadi berdasarkan KSE-nya, karena dari obrolan sebelumnya ternyata dari KSE itu
bukan hanya diferensiasikan saja, tetapi siswa memang bisa terlibat perasaan emosionalnya di dalam pembelajaran. Dan itu yang mungkin nanti akan ada kaitannya juga dengan keyakinan kelas yang tadi terlupakan oleh saya, bukan? Karena kan keyakinan kelas terlibat dengan emosional. Ya, kalau tidak ada pelibatan emosionalnya, pembelajarannya tidak dilibatkan secara emosional, ya itu akan terlupakan juga gitu. Nah, untuk yang selanjutnya saya sedikit mencatat, yaitu media ajarnya yang ditambah lebih interaktif lagi, tidak hanya di satu kecerdasan saja, kan? Jadi semua siswa setidaknya punya pengalaman yang sama, instingnya, walaupun saya punya keyakinan sebetulnya siswa itu punya kecerdasan majemuk semuanya, hanya setidaknya dari semua kecerdasan majemuk itu bisa dirangsang secara keseluruhan, punya pengalaman masing-masing, tidak di satu titik saja. Nah, yang terakhir itu menurut saya lebih ke kegiatan diskusi secara kelompoknya yang bisa saya sedikit kepikiran tadi karena ngobrolin dengan angka-angka, saya ingat itu number head together. Nah, jadi yang sebelumnya kan hanya silakan siapa yang mau berpendapat dan yang lainnya, sepertinya karena usulan terkait dengan bagaimana memfasilitasi siswa untuk aktif, memberikan peran juga kepada siswa agar bisa aktif. Discovery learning ditambah dengan number head together sepertinya dalam bayangan awal saya itu bisa memberikan solusi agar semuanya bisa terlibat aktif, setidaknya punya peluang yang sama untuk berbicara. Jadi menurut Ahmad dengan melakukan langkah itu siswa yang pasif tidak ada peran dalam kelasnya bisa merangsang gitu Pak. Iya. Number head together. Untuk pengelolaan kelasnya bagaimana? Nah, pengelolaan kelasnya tadi mulai dari karena berbicara dengan pembelajaran diferensiasi, terus ditambah juga terintegrasi dengan PSE, ditambah dengan ada penambahan metode atau model dari number head together gitu ya. Itu bayangan saya akan mengubah juga sisi tata kelola kelas saya gitu kan. Dengan penambahan number head together itu pastinya saya harus mulai concern lagi terhadap pembagian waktu kapan number head together bisa dilaksanakan gitu kan, sistemnya, karena untuk melakukan number head together itu akan berefek juga di awal. Nomor head together kalau saya dikasih tahu, Pak ini untuk nanti kan akan dikasih nomor, bayangannya yang saya tahu. Sepengetahuan yang saya tahu gitu kan, jadi nomor head together itu nanti kan sesuai namanya number head together, jadi ada nomor di atas kepala siswa ditempel secara bersama-sama. Nah, di awal pembelajaran untuk karena tadi berkaitan dengan keyakinan kelas itu bisa diberikan, nanti anak-anak pasti kan bertanya, Pak ini untuk apa nomor ditempel di kepala gitu kan dalam bentuk seperti banda ataupun ditempelkan di atas sini lah ya. Walaupun ada solusi lain bisa ditempel seperti nempel di sini. Nah, kita nanti akan bertanya, Pak ini untuk apa? Nah, ini kita akan melakukan pembelajaran dengan model seperti ini, salah satunya adalah nomor together. Nah, nomor ini akan berpengaruh untuk kegiatan pembelajaran kita. Nah, karena di kegiatan pembelajaran kita, nah di sana mulai bisa disisipkan terkait dengan keyakinan kelas, sehingga pada saat proses diskusi berlangsung yang membutuhkan ruang untuk berpendapat, nanti saya tinggal mengundi dari nomor tersebut. Misalnya ada siswa A, dia nomor 4, ternyata kalian bercakap nomor 4, silakan nomor 4 untuk berbicara, ataupun dalam seluruh pembelajaran bisa direspon dengan nomor tadi. Sepengetahuan saya, mungkin saya bisa dapat masukan dari ini, bisa diliterasi lebih lanjut di situ. Ya Pak Ahmad, jadi itu adalah solusi-solusi yang Pak Ahmad lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Ahmad ketika kemarin melakukan proses pembelajaran ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Ahmad, kira-kira nih kapan Pak Ahmad akan mulai melakukan perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan, akan melakukan aksi nyata dari permasalahan yang dihadapi? Kan tadi ada ya solusinya, kapan nih waktunya kira-kira? Kapan yang jelas pasti di pembelajaran selanjutnya, ya di pembelajaran selanjutnya, walaupun mungkin pasti materinya kan sedikit berubah, itu di pembelajaran selanjutnya perlu sekali tindak lanjut lebih cepat lagi. Jadi mungkin sebelum karena Ibu bertanya terkait dengan kapan akan dilaksanakan, itu setidaknya memberikan sedikit berbagi ke saya kapan harus dilakukan. Nah, saya pun akan ingin, karena saya tidak ingin membebani sendiri, saya ingin mencoba berkolaborasi dengan Ibu. Sekiranya menurut Ibu ada, kan tadi saya cukup panjang lebarnya dari pertanyaan Ibu, kira-kira ada tidak masukan bagi saya agar di proses selanjutnya saya bisa lebih baik dari sudut pandang Ibu. Tadi kan saya sudah
cukup menemukan. Kira-kira dari Bu ada hal yang bisa diberi masukan tidak buat saya? Baik, siap, Pak Ahmad. Sebelum saya tadi berarti Pak Ahmad memerlukan umpan balik mungkin ya dari Iya. orang lain mungkin ya, selain merefleksikan apa yang sudah dilakukan ya. Oke, sebelum saya menjawab atau memberikan umpan balik kepada Pak Ahmad, saya mau bertanya dulu mengenai pertanyaan terakhir. Berarti sebetulnya sudah terjawab juga ya oleh Pak Ahmad. Pertanyaan terakhir saya itu, Pak Ahmad dalam melakukan aksinya, dalam melakukan solusi untuk mengatasi permasalahan, Pak Ahmad memerlukan bantuan orang lain atau tidak? Sebenarnya sudah terjawab secara tidak langsung ya. Visioner Pak. Iya, jadi mungkin dalam hal ini Pak Ahmad memerlukan umpan balik mungkin ya dari pihak yang lain. Sebetulnya pandangan saya tidak jauh berbeda juga dengan apa yang Pak Ahmad jelaskan tadi ya. Memang pandangan saya tadi kalau di interval skala 1 sampai 10 sama dengan Pak Ahmad. Saya menempatkannya ada di skala 7 di belakangnya gitu, karena memang dari persiapan dan cuma mungkin tadi yang disinggung oleh Pak Ahmad gitu ya, untuk pembelajarannya dan pengelolaan kelasnya yang Pak Ahmad lakukan sudah cukup baik. Cuma mungkin ada beberapa siswa yang memang cenderung diam, tidak berpartisipasi aktif, dia tidak tahu mau apa-apa, tapi alhamdulillah tadi Pak Ahmad sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Ahmad lakukan. Terus untuk pembelajaran berdiferensiasinya juga dari tadi Pak Ahmad sudah ada ya pengembangan ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih optimal lagi, dan pengembangan KSE dalam proses pembelajaran tadi Pak Ahmad memang sudah menemukan solusinya apa. Selain mungkin masukan dari saya seperti itu gitu ya, karena Pak Ahmad sudah menemukan solusinya dan saya setuju gitu dengan apa yang akan si Pak Ahmad lakukan. Sebetulnya untuk KSE sudah terintegrasi, kalau saya lihatnya sudah ada gitu Pak Ahmad KSE-nya dan siswanya juga. Ketika Pak Ahmad membicara saya praktik tadi siswa itu juga ada gitu ya, KSE-nya sudah refleksi gitu ya. Jadi pendapat saya atau umpan balik saya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang direfleksikan oleh Pak Ahmad. Saya doakan mungkin untuk kedepannya proses pembelajarannya akan lebih baik lagi gitu. Pak Ahmad memiliki, kalau saya nilai ya, kompetensi Pak Ahmad itu sangat luar biasa. Ketika observasi bukan saya menilai, saya juga ikut belajar gitu ya, ikut menemukan sesuatu yang baru dari proses pembelajaran yang Pak Ahmad lakukan. Dan itu yang saya dapatkan juga gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa saling melengkapi gitu ya Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan Pak Ahmad selalu sehat, dan terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktunya bersama saya bersama Ibu Pepe untuk melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Pak.